Baik, kita langsung ke bungkus. Setengah tadi belum tuntas Terhenti jawabannya. tadi itu. Terhenti tadi. Lagi Iya, menggebu-gebu iya, nih iya. Mas Gus. Jadi babak pertama itu satu hal yang saya cermati Boy, Ropan. Ya. Kita itu baru dapat peluang pertama menit ke-38. 38 ya. Tendangannya Tony Firmansyah Tony dari Firmansyah. kotak penalti. Sempat lepas ya Mas. On target, On tapi target. masih belum terlalu keras lah itu, masih bisa. Tapi itu peluang pertama loh. Nah, jadi waktu itu saya bilang gini, ini kayaknya untuk bikin gol susah. Babak kedua jangan sampai kebobolan lagi. Iya. Tapi karena babak kedua mengubah strategi, coach ya mungkin wajar karena ketinggalan mengubah strategi bermain lebih agresif. Iya. Mulailah kita dapat peluang. Peluang pertama gagal, peluang kedua gagal. Nah di situ saya melihat, wah ini tanda-tanda ini pemain kita akan lebih banyak naik ke depan. Dan itu yang terjadi. Seperti yang terjadi di laga-laga waktu turnamen mandiri itu. Iya. Pemain lebih banyak keluar, meninggalkan posnya, tidak disiplin, bertahannya, transisinya terlambat. Sehingga akhirnya ketika terjadi kebobolan gol kedua melalui tendangan gunting, bicycle kick, itu menjatuhkan mental. Keasikan kali Mas. Keasikan. Menyerang Jadi tuh. pemain kita ya, tim kalau kebobolan dengan gol akrobatik itu kadang-kadang down juga itu. Pastilah ya. Iya. Dan pemain kita Sulit itu. dalam Sulit. keadaan berjuang mengejar ketinggalan nggak gol-gol, lawan bikin gol cantik. Betul. Dan itu yang menurut saya bikin kita down dan akhirnya gol ketiga itu it's about time gitu. Betul. Wow. Timingnya pas tuh lompatannya. Dan kita Mas kalau saya lihat dari gol-gol itu, pemain-pemain belakang kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Waktu gol bicycle Ya, kick itu, bicycle. pemain Ada kadek bicycle di depan. kick di depan, di belakang tuh ada 4 orang loh. Iya. 4 orang. Hanya Tapi terdiam ya gitu. 1 orang yang bicycle kick, yang 4 ini nggak bisa mengatasi. Nggak bisa itu. Nah itu persoalan juga menurut saya. Coach Indra harus benahi pertahanan. Bukan berarti pemain kita nggak bagus ya, Iya. tapi koordinasi. Koordinasi, Karena pertahanan iya. itu bukan soal 1 lawan 1, tapi koordinasi. 1 lawan 1 misalnya situasi sepak pojok. Nah itu menurut 1 lawan 1 tuh. Siapa ngawal siapa, yang duel Iya. nanti siapa yang ada di center itu diatur 1 lawan 1. Tapi pertahanan keseluruhan itu soal orang. Dan itu bukan soal 4 orang di belakang, juga soal 4 orang di tengah, Tengah. juga soal 2 orang di depan. Itu mereka harus saling support. Nah menurut saya itu yang harus dibenahi. Hilang kemarin koordinasi itu nggak ada Mas. Bicycle kick di tengah kerumunan pemain kita. Iya. Pemain nomor 7 juga. Nomor Bu. 7 Ismail kan. Satu kali ditembak kena gawang. Kena tiang. Itu Iya. juga dikelilingi oleh 4 pemain. Iya. Nah, dari sisi permainan sepak bola ada 4 pemain yang mengawasi. Ini di luar kemampuan si nomor 7 ini. Iya. Gimana Bung Ropan? Iya, Mas Gus bilang tadi kan bahwa ini sebuah koordinasi yang ada. Masa kita kalah dengan 1 pemain sih? Iya. Ada 4 di sana. Artinya Indra Sapri bisa melihat di sini untuk mengevaluasi apa yang terjadi di sini. Kalau hanya 1-2 orang kok kita punya 4 pemain. Bahkan gol ketiga itu kalah segalanya. Ada Doni yang berdiri di situ tapi hanya menatap bola Loncat itu. sendirian ya. Sendirian loncat sendirian sementara pemain-pemain belakang kita 4 itu hanya menengok aja, melihat dia loncat sendirian bola masuk, Boy. Kalau lihat Iya. loncat sendiri saya jadi ingat final Piala Eropa waktu Jerman lawan Belgia. Horst Rubeck. Wah, pemain Belgia tuh kakinya udah nggak kuat buat loncat di final. Jerman gempur habis-habisan nggak gol-gol. Tapi begitu Rubes loncat sendirian, gol. Karena kakinya pemain Belgia udah nggak kuat loncat. Mark Wilmots dan kawan-kawan. ya. Eric Gerrits. Saya senggum Jerman. Hei, saya udah tahu begitu bilang Belgia langsung saya bawa ini. Iya, iya. Horst Rubeck masuk barang ini nih. Horst Rubeck ya. betul. Eric Gerrits itu Ya, yang ada sana. harus duel. Iya. Kalau dalam situasi sepak pojok Harus ganggu, Mas ya. Iya, bola Ada atas yang harus ganggu. ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Dan sedapat Kemarin. mungkin jangan posisi pemain yang paling bahaya itu di posisi center. Harus ada pemain kita yang paling kuat di posisi center juga dan mendahului ngambil bola. Kalau dia tidak mendahului apalagi berdirinya di belakang, ya itu susah. Itu prinsip bertahan itu. Tapi lompatan Mobin kemarin pas timingnya, Iya, tinggi ya. timingnya tinggi Timing juga. pas. Dan yang memberi umpan itu bagus juga, Mas. Iya. Ya. Dia bisa tahu dan kapan untuk bisa melompat itu. Jadi Jadi bisa dikatakan ya pemain Iran ini komplit semuanya. Passing Iya. mereka sedemikian Bagus. rupa, timing melompat pun melebihi atau mendahului pemain kita, Bung Gus. Tapi saya melihat Iran itu sebetulnya kemarin tidak seberbahaya waktu kita lawan Suriah. Suriah mainnya lebih asik loh. lebih enak. Menurut saya mainnya lebih cepet mainnya. Serius, Bung? Iya, aliran bolanya lebih kenceng. Kemudian pemain-pemainnya kualitas skillnya. Memang sebagian besar pemain Timur Tengah itu kan posturnya udah oke ya. Iya. Dan kalau lihat kematangan posturnya kan banyak yang bilang ini 20 tahun beneran nih. Tapi kita kan nggak boleh curiga ya. Lihat mukanya aja gitu. Iya. Kemarin aja Iran Ini benerannya 20 tahun. Oke Iya. lah, itu kita kesampingkan. Kita melihat mereka posturnya bagus, kokoh, body charge-nya kuat. Nah, menurut saya
Suriah juga kan kurang lebih Dan begitu. peluangnya kan banyak Suriah kan Mas, Iya. untuk bikin gol kita. Kemarin Iran juga banyak buang-buang peluang sebetulnya Iya. ya. Tapi secara permainan saya melihat Suriah itu mainnya lebih hidup, lebih cepat aliran bolanya, dan bagusnya Suriah, dia itu pintar sekali mindahin bola ketika di pressing di sisi kiri, dia bola diagonal ke kanan, di kanan kosong Iya. terus. Di pressing di sana diagonal lagi. Itu diagonalnya itu yang benar-benar bikin pemain kita kelabakan. Nah, Iran kemarin sebetulnya nggak terlalu begitu. Jadi bungkus waktu melihat hasil pertandingan kita melawan Yordania, Suriah. Iya. bungkus masih yakin targetnya Coach Piala Dunia. Ke semifinal Piala Dunia. Nah, Jujur dah, jujur di depan Makanya- kita semua nih. Jadi kemarin waktu diwawancara beberapa stasiun TV kan sempat saya bilang gini. Sebetulnya yang paling realistis itu berpikir lolos dulu dari fase grup. Dari fase grup, itu benar. Berpikir lolos dulu, Iya. nggak usah ngomong Piala Dunia, nggak usah ngomong semifinal. Karena menurut saya lolos itu bukan hal mudah. Nggak mudah. Lolos itu skenarionya kalau menurut saya kita tahan imbang itu. Nggak boleh kalah. Iya, Nggak boleh tahan kalah. imbang di Iya, pembukaan. Kemudian lawan Uzbek laga kedua, kita juga nggak akan menang menurut saya. Berat itu. Kita imbang aja deh. Terakhir lawan Yaman. Saya potong. Lawan Uzbek. Kita nggak bisa menang. Sudah dibilang. Yang penting imbang aja Imbang cukup. aja. Itu benar. Terakhir lawan Yaman kita menang. Bukan apa-apa, Yaman ini kan kita pernah ketemu di uji Kan coba. draw main di sini. Iya, 1-1. 1-1. kan. Di Madia kan. Di Madia. Jadi artinya maksud saya Coach Indra udah lihat nih, tim pelatih udah lihat main mereka. Bisa lah mengevaluasi, memperbaiki, menang. Nah, dengan 5 poin bisa lolos. Bisa Nah, lolos, habis itu kita baru berhitung siapa lawan kita di fase gugur. Kita baru bicara soal peluang ke Piala Dunia. Makanya saya bilang nggak usah ngomong Piala Dunia, lolos dulu. Lolos dulu. Tapi Yaman bagus memberikan perlawanan Iya, lawan Uzbek main kemarin. bagus. Jadi mereka saya pikir juga progres dari apa yang mereka perlihatkan waktu Iya, kualifikasi ya. kualifikasi. Sementara kita saya pikir dari kualifikasi ke pertandingan kemarin tuh agak sedikit stagnan mainnya. Ya. Gitu. Ya, Coach Indra bilang permainan kita tidak terlalu buruk. Tidak melawan terlalu Iran. buruk dia bilang. Gimana Bungkus mengartikannya? Tidak terlalu buruk tuh dari sisi mana? Jadi dari sisi kemampuan menciptakan ancaman, itu memang kita mampu menciptakan ancaman. Ada peluang yang pertama Tony tadi yang syutingnya bisa dibentahkan ya. kiper. Babak Ada kedua, Jens Raven Jens Raven, yang babak sundulannya kedua. hampir. Artinya memang tidak terlalu buruk. Tapi tidak progresnya tidak sebanyak yang kita harapkan. Iya. Kan ukuran kita benchmarkingnya itu kan dari turnamen mandiri itu. Itulah ukuran karena lawan yang dihadapi kan 2 di antaranya tim yang main di Piala Asia. Iya. Kalau India kita lupakan ya. Jordania dan Suriah yang main Piala Asia kan. Kita lupakan India nggak karena ada. India emang Iya. nggak lolos. Nggak lolos. Jadi kalau melihat 2 pertandingan lawan Jordania, lawan Suriah, kita punya problem beberapa. Yang pertama kreativitas lini depan, kita nggak bisa menciptakan gol. Iya. Belum terpecahkan. Yang kedua transisi pemain-pemain tengah terutama membantu pertahanan. Juga. Belum Juga, terpecahkan. iya. Yang ketiga yang Koordinasi saya di belakang. hadapi bola-bola atas yang akan banyak terjadi di pertandingan melawan Uzbekistan, melawan Iran harus bisa diatasi. Iya. Karena kita lawan Suriah, lawan Jordania itu lemah di situ. Dan tidak terjadi perbaikan itu. 2 dari 3 golnya Iran dari situasi bola mati dari Set dari piece. situasi set piece umpan Set piece, silang. ya. Oh. Bahkan golnya tendangan bicycle kick pun kan sebetulnya dari umpan silang juga. Iya. Cuma itu early crossing Iya. kan. Iya. Jadi artinya kita tidak berhasil membenahi kelemahan dalam menutup ancaman dari serangan-serangan umpan silang. Nah, bukan salah 2 fullback kita seperti yang saya bilang tadi, tapi keseluruhan sistem pertahanan kita. Ya. Nah kalau bisa melihat dari sini Mas Kus, melawan Uzbek kan ini kan tidak mudah sama sekali. Ini tim yang kuat memang. Dari postur tubuh, dari permainan mereka kelihatan sekali. Tidak gampang. Nah kita masuk dengan posisi kita kalah 3 gol lawan Iran. Secara Sedangkan mental. mereka menang Mereka 1-0. menang. Dari Iya. sisi Jadi, psikologis, ya. mental, gimana Bungkus? Jadi yang pertama dibenahi itu sekarang jangan bicara taktik dulu, mental dulu. Ya, Benahi dulu. Betul. Makanya saya bilang jangan ngomong menang lawan Uzbek lah, jangan ngomong lolos Piala Dunia. Hadapi dulu ini persoalan mental pemain, pulihkan. Pemain-pemain muda sih biasanya lebih easy going ya. Hari ini sedih, tertunduk, besok udah ketawa-ketawa lagi. Memang kadang-kadang begitu. Tapi saya pikir kekalahan 3-0 pada saat masyarakat begitu tinggi ekspektasinya melihat tim ini ke Piala Dunia, itu perlu treatment khusus dari pelatih. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa peluang itu benar-benar masih ada. Bagaimana membuat mereka kepalanya tegak lagi. Bagaimana membuat mereka kembali optimis. Dan yang paling penting pelatih harus meyakinkan. Pelatih punya konsep game plan yang jelas untuk menghadapi Uzbekistan yang kira-kiranya bisa menghasilkan sesuatu.
Kira-kiranya bisa menghasilkan poin minimal. Jadi kita nggak bicara menang dulu nih, poin dulu. Nah kalau pelatih bisa meyakinkan pemain bahwa caranya begini, nanti kalian harus main begini, nanti serangan kita dari sini, itu pemain mungkin akan bisa pulih ininya ya. Nah yang kedua kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Uzbekistan juga tim yang bagus. Mereka juara bertahan loh. Juara bertahan. Juara bertahan dan banyak pemainnya tuh udah main di Liga Uzbekistan. Ada yang main di Pakhtakor, Bunyotkor. Iya. Itu kan tim-tim kuat yang tidak hanya main di liga lokal, tapi sering main di Liga Champion Asia dan bukan Liga Champion Asia kelas kedua, kelas satunya. Jadi memang ini tim memang Bahkan ada satu pemain yang main di City masih Nah, 20 tahun. itu, Abdul Qadir Kusai, iya. Iya. Masih 20 tahun, boy. Iya, cuma nggak ikut kali ya. Yang ikut karena dia lahir tahun 2004, sekarang kan Iya. 2005, 2006 yang bisa masuk Piala Asia. Bayangin itu berarti bagus. Bung Ropan, Iya. pastikan pelatih dari Uzbek melihat hasil positif dari mereka Iran. nonton pasti. Ya kan? Dengan taktik gol-gol yang melalui umpan silang diselesaikan di kotak penalti dengan kepala. Saya pikir nggak akan jauh dari situ ya Bungkus. Pasti. Iya. Iya kan? Cara mainnya kurang lebih kan kita sudah melihat juga Uzbekistan di beberapa pertandingan uji coba ya. Waktu mereka mengalahkan Vietnam, mainnya juga begitu. Waktu mereka menahan imbang Korea, mereka memang tidak banyak memainkan itu ya karena Korea kuat di situ. Tapi mereka yang menarik waktu lawan Korea tuh mereka mampu mengimbangi pertarungan di lini tengah Korea. Korea itu kan kuat lapangan tengahnya. Iya. Mereka mampu imbangi dan membuat Korea ini sulit mendapatkan peluang. Jadi saya melihat memang Uzbek ini bukan tim yang akan mudah kita kalahkan. Jadi kalaupun 1 poin lagi-lagi buat saya sudah bagus itu. Sebagai modal untuk pertandingan terakhir. Iya, sangat realistis. 1 poin itu realistis. Kalau menang tuh luar biasa. Lawan Uzbek, bonus itu. Bonus malah. Tapi imbang dong. Dan itu mencari imbang pun sulit, Mas Gus. Iya. Perlu perjuangan. Karena kalau Uzbek bisa bikin gol duluan, Mas Boy. Selesai kita. Itu lagi. Iya kan? Itu lagi. Masalahnya. Kita harus bikin gol duluan ke mereka untuk bisa ada Dan golnya motivasi. bisa 3 kan? 3-0 Iya, kalau dulu bisa kan? 1-0, 2-0 udah enak nih. Tapi kalau Uzbek duluan selesai kita. Karena pasti anak-anak melangkah masuk dengan beban yang tinggi. Iya. Itu pertandingan menentukan, Mas. Kalah habis angkat kopor. Sangat menentukan. Iya. Kalah langsung angkat kopor. Sulit. Nggak usah bicara dengan zaman. Udah pasti tersisi. Nah, artinya memang mental akan sangat menentukan. Iya. Oke. Itu dia. Berarti kan yang dibutuhkan hasil seri ini bukan 0-0, tapi kita buat gol. Kalau bisa buat Kalau gol. bisa. Iya kan? Kita buat gol. Nah, mengevaluasi atau dari pertandingan pertama atau yang pertandingan mandiri uji coba kemarin, bagaimana lini depan kita nih? Raven apakah memang full recovery? Karena kita dengar dia Belum maksimal. belum ya? maksimal. Saya senang dengan lihat Ragil. Ragil tough mainnya ya. bekerja ya. Tapi ya juga masih terbatas pengalamannya. Gimana Bung? Iya, yang pertama menurut saya Raven itu memang lebih ideal kalau mainnya itu di formasi di mana ada 2 pemain di samping kiri kanan dia ya. Itu lebih ideal. Dia punya kemampuan finishing bagus ya. Meskipun kemarin sundulannya gagal, tapi sebetulnya finishing dia bagus. Nah, kemarin tuh kan kita bermain dengan 1 wing saja, itu pun wing gantung ya, Ragil di kiri, Ragil. Arli di kanan, tapi kemudian Arli kan ditarik Keluar. keluar. Nah, persoalan kita kemarin meskipun punya Ragil, meskipun punya Arli, tapi Raven tuh nggak banyak dapat bola-bola yang dia mau gitu. Jadi bukan berarti bukan berarti ini membela Raven ya, tapi striker itu kalau pasokan bolanya terbatas juga sulit gitu ya. Iya. Nah, karena itu menurut saya Coach Indra mungkin harus kembali ke cara main yang sudah dikembangkan selama ini. Cara main di mana dia secure dengan permainan. Kalau Coach Indra tuh ciri mainnya kan penetrasi dari 2 sisi sayap masuk ke dalam kotak cutback. Itu kan Kebaca caranya. ya? Coach Indra. Kebaca ya. Kayak dia AFF U19 Mas ya. Sejak dulu kan memang cara dia Oke, begitu. oke. Kita break lagi.